pengajaran dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang diberikan itu nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya. Bapak, aku sungguh bersyukur bahwa di Senin hari ini, di saat semua orang lagi liburan, tapi kami bisa sempetin waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebentar. Dan saya percaya bahwa Engkau Allah yang ada bertata dalam kehidupan kami, dan biar Engkau berbicara Tuhan dalam momen ini, Engkau ada untuk menyentuh setiap hati yang ada, sehingga mereka bisa menerima firman Tuhan ini dengan sukacita dan mereka melakukannya. Dan Engkau melihat kami sebagai para murid yang dapat dipercaya, para murid yang menyukai kebenaran-Mu, para murid yang melakukan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, karena kami nggak mampu sendiri, dan saya berdoa juga untuk setiap orang yang memerlukan ketenangan, memerlukan damai sejahtera Tuhan, memerlukan sebuah kesembuhan, biar hari ini terjadi ketika firman Tuhan diberitakan. Karena aku percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu ada membebaskan, kebenaran-Mu ada untuk memerdekakan setiap orang dari setiap belenggu dosa, dari setiap tipu musat iblis, dari setiap hal-hal yang kami nggak sadarin, kami percaya ada kemerdekaan di dalam-Mu. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus, amin. Halo semua, wah ada Kak Jagat. Halo Kak Jagat. Shalom. Nah, kita mau baca Kisah Para Rasul 9 karena sebelumnya kita baca sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya. Adakah yang, masih ingat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 8? Atau mungkin ada banyak yang baru ya? Saya sedikit ceritain aja. Jadi Kisah Para Rasul 8 itu di minggu lalu, kita itu lagi membahas tentang kisah dari Filipus. Jadi Filipus ini adalah salah satu pelayan Tuhan. Jadi singkatnya gini, jadi ada penganiayaan terjadi terhadap jemaat Tuhan. Dan penganiayaan terjadi khususnya untuk jemaat Tuhan di Yerusalem membuat jemaat itu melarikan diri gitu ya, maksudnya pergi ke daerah Yudea dan Samaria. Tapi justru kita lihat firman Tuhan yang mengatakan penganiayaan tidak membuat mereka jadi mundur dari iman mereka, tapi justru mereka tetap memberitakan Injil. Menariknya gini, ini adalah jemaat ya, jemaat, dibilangnya kaum awam kalau misalnya kita belajar teologi ya, kaum awam. Tapi kok mereka punya sebuah kepercayaan, mereka punya sebuah keteguhan bahwa penderitaan tuh tidak membuat iman mereka jadi mundur, nggak membuat mereka jadi takut untuk memberitakan Injil, malah mereka pergi ke daerah-daerah yang baru untuk memberitakan tentang Yesus. Menarik ya, karena ini jemaat, ini bukan pemimpin gereja. Ini bukan orang-orang yang memiliki jabatan dalam gereja, tapi justru jemaat yang punya pengertian, yang punya kasih, yang punya apa ya, sebuah pengetahuan, apa ya, kecintaan yang besar sama Tuhan Yesus sampai akhirnya mereka memberitakan Injil. Tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya untuk semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, ketika mereka lagi memberitakan Injil, salah satunya ke daerah Samaria, ya, yang namanya Filipus, salah seorang pelayan Tuhan, yang udah sempat kita bahas ya di Kisah Para Rasul pasal ke-6, itu memberitakan Injil kepada orang di Samaria. Dan Filipus ini disertai oleh tanda-tanda yang ajaib, oleh mukjizat, sehingga bisa tuh untuk, memberitakan Injil kepada orang Samaria. Dan akhirnya orang Samaria itu menyaksikan, "Wah, ini kok ini nggak biasa, kok ini luar biasa," gitu ya, "kok ini ajaib banget," gitu, sampai akhirnya mereka mau percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Nah, nggak cuma itu, tapi seorang ahli sihir, nggak main-main, seorang ahli sihir yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib juga akhirnya bertobat. Nah, terus bagaimana akhirnya si Simon ini, ahli sihir, nggak cuma, senang dengan hal-hal mukjizat gitu ya, tapi dia juga berada bersama dengan Filipus untuk bersama belajar tentang Yesus dan akhirnya bersama menyaksikan pemberitaan tentang Yesus ke daerah-daerah lain di Samaria. Jadi menarik karena, sekali lagi jemaat Tuhan tidak mundur karena penganiayaan, tapi justru mereka mau tetap memberitakan Injil. Yang kedua, akhirnya orang-orang di Samaria mendengarkan berita keselamatan dan menerima keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu, ahli sihir, orang yang keren banget itu ya, bahkan katanya orang yang menganggap diri penting, bisa melakukan hal-hal yang ajaib, dia yang tadinya dibilang apa ya, eee, menjadi pusat perhatian, justru dia ikut jadi muridnya Yesus, dia ikut, berada dalam pelayanan Filipus, keren banget ya. Seseorang yang,
ahli sihir bisa bertobat, dipulihkan, dan akhirnya terima Tuhan Yesus dan akhirnya memberitakan Yesus. Kita lihat nggak, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Seorang yang udah terlibat dalam, urusan sihir, roh-roh jahat, keterkaitan dengan roh-roh jahat, perjanjian roh jahat, itu bisa dilepaskan di dalam kuasa nama Yesus. Sekali lagi, nggak ada dosa yang terlalu buruk, nggak ada dosa yang terlalu gelap, nggak ada dosa yang terlalu hitam di hadapan Yesus karena semuanya dapat ditebus. Semua telah ditebus oleh Yesus dan telah diampuni di hadapan Allah Bapa. Keren banget ya. Sama sekali kita belajar bahwa segelap-gelapnya masa lalu kita nggak pernah bisa ubah, setuju? Tuhan juga nggak bisa ubah masa lalu kita. Tetapi sekarang kita lihat sebagai orang percaya bahwa hidup kita bisa diubahkan di dalam Kristus. Hidup kita masih punya harapan di dalam Kristus. Masa depan kita masih bisa kita jalan dengan yang terbaik. Saya katakan ini karena minggu lalu ada banyak yang membahas mengenai intimidasi-intimidasi yang berasal dari, masa lalu gitu ya. Gimana ya saya bisa untuk tetap nyampein firman Tuhan, padahal saya, selalu keingat dengan kegagalan di masa lalu, kejahatan saya waktu saya lagi muda, apalagi, saya jadi takut, saya merasa kayak nggak layak. Nah, itu salah satu dari intimidasi iblis. Karena kenapa? Karena Tuhan nggak pernah mendakwa kita. Suara yang mendakwa kita adalah si iblis. Kenapa? Karena iblis cuma tahu masa lalu kita, iblis nggak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan tahu masa depan kita dan Tuhan mau untuk kita berfokus kepada yang di depan. Kepada berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kalau bicara tentang mengubah masa lalu, kita nggak bisa, setuju? Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Buat apa juga berusaha ngubah masa lalu? Tetapi di dalam Tuhan, ternyata kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu itu bisa dijadikan kebaikan. Enak ya? Enak. Itu yang saya rasakan di dalam hadirat Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya, segagal-gagalnya kita dulu, sejahat-jahatnya kita dulu, ternyata masih bisa diubahkan di dalam Tuhan. Saya percaya nggak ada orang yang bisa mengubah orang lain. Saya nggak bisa untuk mengubah orang lain, karena saya cuma manusia biasa. Tetapi yang bisa mengubah hati manusia, yang bisa menyentuh hati manusia, saya percaya cuma Tuhan. Ya, prinsip ini saya temukan dari Kisah Para Rasul juga. Ketika Petrus bicara sama orang-orang Yahudi saat itu di Yerusalem ketika lagi Pentakosta terjadi, hari di mana pencurahan Roh Kudus, Petrus nggak bisa ngubah orang-orang itu, Petrus cuma bicara. Tapi kok dengan pesan khotbah yang sangat singkat, kok ia bisa 3.000 orang jadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi sama sekali bukan karena kekuatan kita, bukan karena inisiatif kita bisa mengubah orang, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang bisa menyentuh dan menginsafkan orang. Saya percaya itu. Makanya setiap kali saya lagi bagiin renungan firman Tuhan, saya bagiin khotbah, saya Bible study, saya selalu percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup orang percaya, yang akan menginsafkan kita setiap hari, mengingatkan kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita penghiburan, memperkenalkan tentang Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kita mau baca, itu tadi sedikit background ya, dari Kisah Para Rasul 8, kita mau langsung baca ke Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi sekali lagi, Saulus dan Paulus bukan orang yang berbeda, orang yang sama. Tapi tergantung dari budaya, ya, terkait dengan namanya tergantung dari budaya gitu ya. Jadi Saulus dan Paulus sih nggak pernah berubah namanya. Nah, jadi firman Tuhan katakan, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi kebayang ya, Saulus yang tadinya adalah berada di bawah, pemuridan seorang guru yang bernama Gamaliel, yang dia punya tugas sehari-hari untuk belajar firman Tuhan, ternyata Saulus juga punya kerjaan untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, orang percaya, para pengikut Yesus. Nah, Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Kenapa? Supaya ia menemukan kalau ada laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi, sebelum akhirnya Saulus pergi, Saulus ini perlu menghadap ke imam besar dulu, minta surat kuasa dulu gitu ya, kayak polisi nih. Polisi kalau menangkap orang kan harus ada surat kuasa dulu. Kalau misalnya ada polisi yang tiba-tiba datang ke kita nggak ada surat kuasa mau nangkap kita nggak boleh gitu ya, nggak bisa. Kita nggak perlu turutin hal itu. Tetapi Saulus tuh perlu punya surat kuasa untuk datang ke daerah-daerah
untuk mencari para pengikut Yesus. Nggak cuma laki-laki aja, tapi perempuan, semua umur mau dibawa untuk ke Yerusalem. Kenapa harus Yerusalem? Karena situ tempatnya para imam besar berkumpul gitu ya, orang-orang yang udah merencanakan adanya, dihentikannya pemberitaan tentang Yesus. Kita udah baca dari kitab Yohanes dan kita baca kisah para rasul, bahwa ada orang-orang yang udah berencana nih untuk menutup jalan pemberitaan tentang Yesus. Dalam perjalanan ke kota Damsyik ya, dalam perjalanan ke kota Damsyik, ketika Paulus sudah dekat kota itu, jadi udah deket nih sama kota Damsyik, tapi dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jadi ini sebuah perjumpaan yang tidak biasa, nggak normal. Karena, hah, lagi jalan, bayangin ya Bapak Ibu, lagi jalan, kok tiba-tiba ada cahaya dengan spesifik turun dari langit, tapi cuma mengelilingi Saulus. Kan ini nggak biasa kan, ini pasti aneh gitu ya, ini, peristiwa yang luar biasa terjadi karena cuma Saulus doang yang ngalamin. Selanjutnya apa yang terjadi ketika cahaya itu mengelilingi Saulus? Saulus rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, kita baca dari firman Tuhan bahwa ada suara. Jadi karena cahaya mengelilingi Saulus, lalu akhirnya Saulus itu rebah dan ada suara yang muncul. Jadi nggak cuma Saulus rasain, nggak cuma Saulus lihat, tapi Saulus juga denger. Ini kayak semua panca indera nih benar-benar terjadi. Nanti kita saksikan ya kenapa saya katakan semua panca indera menjadi sebuah sarana untuk Tuhan berbicara kepada Saulus. Jadi rebahlah Saulus ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Kita berhenti di sini dulu ya. Kenapa Tuhan mengatakan, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Padahal kan Saulus menganiaya murid-murid Tuhan. Tapi kenapa Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah, ini maknanya dalam banget. Ketika saya baca ini, saya mengerti bahwa jemaat Tuhan, orang percaya, ya nanti kita lihat dari tulisannya Paulus, dari tulisannya Petrus, bahwa jemaat ini adalah tubuh Kristus. Iya, sebenarnya Yesus udah kasih spoilernya ya, waktu lagi Yesus masih ada di dunia ini dalam inkarnasinya. Tapi jemaat Tuhan, orang percaya itu adalah kepemilikan Yesus, tubuhnya Kristus. Makanya penganiayaan terjadi di dalam gereja, penganiayaan terjadi terhadap gereja. Umat Tuhan, tubuh Kristus, itu Yesus juga alamin, Yesus juga rasain. Salah satu pemimpin gereja di luar negeri waktu itu menyampaikan bahwa iblis tuh merasa dia perlu untuk membuat hati Allah tuh sedih. Ya, gimana caranya, kenapa gitu kan. Iya, karena maksudnya iblis ingin untuk menggagalkan rencananya Allah. Iblis ingin, menggagalkan setiap orang-orang yang udah Allah pilih untuk jadi pelayannya dengan cara apa? Dengan cara, iblis ini membuat anak-anak Tuhan menderita. Dengan membuat anak-anak Tuhan menderita, itu juga akan menyedihkan hatinya Allah. Nah, jadi saya cuma lihat poinnya bahwa, iya, Saulus ini kan menganiaya jemaat Tuhan, tapi justru Tuhan yang mengatakan, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Karena ternyata kita jemaat Tuhan, orang percaya adalah tubuhnya Kristus. Jadi kita yang teraniaya juga menjadi sebuah, kesedihan bagi Yesus. Dan kalau kita perhatikan, suara yang memanggil Saulus, kok tahu ya namanya Saulus? Ini kan berarti dengan spesifik, memang Yesus lagi bicara kepada Saulus. Makanya Yesus katakan, "Saulus, Saulus." Ya, kalau misalnya kita dengar ada orang manggil kita, ya kan, berarti kan orang itu setidaknya tahu kita, ya mungkin orang itu nggak kenal kita, tapi mungkin dari, oh orang itu familiar sama muka kita, oh orang itu pernah lihat waktu lagi scroll di TikTok, oh orang itu tahu nih pelayanan kita gitu kan, jadi manggil kita, itu kan si itu gitu ya. Ya berarti Yesus yang memanggil Saulus sih mengenal siapa Saulus itu. Ayat yang kelima.
Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nih, menarik ya. Bagaimana kalau kita melakukan dosa? Apakah kita menganiaya Yesus? Melakukan dosa dengan disengaja. Kita membuat, ya kalau misalnya para teolog mengatakan, kalau kita orang percaya dengan sengaja, dengan sadar kita menjatuhkan diri di dalam dosa, kita sebenarnya sedang menyalibkan Yesus. Padahal Yesus mati di kayu salib sekali untuk selamanya itu udah cukup bagi kita. Dan kenapa kita punya rencana, kita punya inisiatif untuk kita jadi menyalibkan Yesus lagi. Nah, kalau misalnya ada yang dengan sengaja, mmm, melakukan dosa karena enak ya, kita ngomongin tentang habitual sin, dosa yang menjadi kebiasaan yang kita udah tahu sebenarnya itu salah, kita tahu bahwa itu keliru, itu nggak benar di hadapan Tuhan, tapi kita tetap lakukan. Mungkin yang saya bisa tanyakan adalah, sudahkah kamu mengetahui tentang karya keselamatan? Sehingga kok bisa kita jadi menganggap remeh tentang salib Kristus dalam kehidupan kita? Jadi sebenarnya makna tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang pengorbanan Yesus nggak cuma di kayu salib, tapi seluruh pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita ketika Dia hidup. Itu tuh jadi membuat kita punya kesadaran bahwa Tuhan tuh sudah melakukan semua hal yang terbaik yang kita nggak bisa lakuin. Makanya kalau misalnya kita masih seneng untuk berada di dalam kehidupan yang berdosa, padahal kita udah tahu itu keliru, kembali lagi, sebenarnya kita paham nggak sih tentang seberapa jahatnya dan seberapa gelapnya dosa itu? Ya. Nah, jadi, akhirnya Saulus bertanya sama suara itu ya. Ya BTW kalau misalnya kita baca pelan-pelan kan si Saulus ini kan nggak tahu siapa yang manggilnya dari surga kan, tapi ketika kita baca, kita tahu bahwa Yesus yang berkata-kata kepada Saulus saat itu. Ini bayangin ya, Saulus ini kan seorang ya seorang ahli Taurat lah ya, seorang yang pemimpin juga gitu ya. Saulus, seorang yang menurut saya egonya besar sekali, seorang yang visioner, seorang yang udah merencanakan untuk lakukan A, B, C, D dalam kehidupannya, tiba-tiba harus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Ini seorang Saulus yang, apa ya bagi saya ya, seorang yang arogan, seorang yang hidup dengan seluruh rencananya, dia visioner, dia apa ya, udah mantep lah dengan hidupnya, dengan rencananya, dengan kepintarannya, dan tiba-tiba dia harus berkata kepada suara yang asing yang dia pertama kali dengar, "Siapakah engkau Tuhan?" Ketika ada seseorang yang berkata seperti itu, berarti dia sadar dia itu siapa. Dia bukan apa-apa dibandingkan suara yang memanggil dia itu. Makanya dia bilang, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dulu ketika saya baca ini, saya berpikir, "Hah? Enggak deh, kayaknya ada yang keliru. Kan Yesus sudah mati, iya kan? Dan sudah bangkit, sudah terangkat ke surga. Tapi kenapa Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kan Yesus sudah tidak ada lagi dalam inkarnasi di dunia ini kan. Kenapa Yesus mengatakan hal itu kepada Saulus? Padahal kan Saulus nggak menganiaya diri Yesus. Tapi akhirnya ini menjadi sebuah konfirmasi kedua kali ya, bahwa jemaat Tuhan, orang percaya yang dianiaya oleh Saulus adalah sebagai tubuh Kristus sendiri. Makanya penganiayaan, penderitaan yang terjadi terhadap gereja Tuhan, itu juga menjadi sebuah kesedihan bagi diri Yesus. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Dan Yesus nggak cuma perkenalkan namanya aja kepada Saulus, tapi Yesus juga bilang, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ketika saya baca ini, nah saya merenungkan satu makna yang dalam banget. Saulus yang udah dengan semangat yang berkobar-kobar mau untuk nangkep para pengikut Yesus. Udah pegang surat kuasa, udah dapet izin, udah punya hak gitu ya untuk nangkep-nangkepin para pengikut Yesus.
Dalam perjalanannya, tiba-tiba suatu yang tidak terduga terjadi, rencananya ke-cancel, bahkan dia nggak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dia. Karena apa? Karena Yesus sudah berkata, "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maksudnya, Saulus nggak bisa lagi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauannya. Saulus hanya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ketika saya baca ini tadi, saya ngerenungin, ini mantep banget. Karena sebagai seseorang yang, dulunya itu sangat ambisius dengan rencananya saya orang yang tipikal, hidup tuh penuh dengan planning, harus rencanain ini, itu, segala macam, oke tinggal jalanin aja sesuai planning, saya tuh bener-bener mengandalkan diri saya sendiri. Tapi ketika ada sesuatu peristiwa yang tidak terduga terjadi, sepertinya pintu tertutup, sepertinya saya nggak bisa lagi untuk melakukan apa yang jadi rencana saya. Di situ saya sadar bahwa, Tuhan ternyata bukan kehendakku yang bisa kulakukan, tapi hanya kehendak-Mu. Iya sama, ini yang Saulus alamin. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, dia mengalami sebuah perjumpaan supernatural, perjumpaan yang dia nggak pernah alamin sebelumnya, di mana dia ngelihat cahaya, dia dengar suara asing, dan dia harus menundukkan diri dengan bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan ternyata suara yang berkata itu, yang melakukan hal yang ajaib itu, cahaya, suara, adalah Yesus. Dan Yesus juga yang harus dia lakukan kehendaknya, harus jalanin perintahnya. Perintahnya apa? Untuk bangkit berdiri, pergi ke dalam kota, dan perbuatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku percaya dapat live Kakak di sini pasti adalah bagian rencana Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita dan setiap firman yang dibagikan tuh nggak akan kembali dengan sia-sia ya. Nah jadi, saya berhenti lama ya di ayat ini. Kenapa? Karena kayak kebayang nggak jadi Saulus gimana? Ambisius, udah punya rencana, udah semangat banget dengan rencananya, tiba-tiba pintu ketutup. Dia nggak bisa bergerak. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun juga. Jadi ternyata orang-orang sekitarnya, ya dibilangnya satu timnya Saulus yang mau berangkat ke Damsyik, memang mereka dengar suara itu, tapi mereka juga nggak lihat siapa orang yang mengatakan hal itu. Ya, tapi firman Tuhan udah jelas suara itu terdengar dari surga. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bagaimana? Apa yang terjadi oleh orang-orang dalam timnya Saulus? Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Wow, tadi saya katakan bahwa seluruh panca inderanya Saulus dibuat pernyataan tentang pribadi Tuhan. Jadi ternyata bukan cuma Saulus yang menyaksikan, mendengar sosok asing itu, Yesus itu, yang dimana dia lagi kejar orang-orang yang mengikut Yesus. Tapi ternyata Saulus nggak bisa melihat apa-apa. Kebayang nggak? Ini tuh bener-bener tiba-tiba kayak blackout, nggak bisa lihat, buta tiba-tiba. Wah itu bayangin ya saudara semua, Bapak Ibu, Saulus adalah seorang ahli Taurat, pinter banget. Kita baca dari satu tulisannya Paulus yang mengatakan bahwa kalau dia mau berbangga, dia mau menyombongkan dirinya, dia sombong banget gitu ya dengan segala prestasi, dengan segala, dia keturunan Yahudi asli, dia keturunan Benyamin gitu ya, dia ahli Taurat. Wah dia tuh kalau ngomongin perbandingan dengan kita, dia pinter banget gitu. Dan bayangin orang pintar seperti Saulus, harus mengalami kebutaan, perjumpaan yang supernatural dengan Tuhan, terutama Tuhannya ternyata Yesus, yang dia lagi kejar-kejar nih. Bingung gak dia? Bingung. Tiba-tiba buta, gak bisa lihat. Yang dia selama ini dia bener-bener matanya dijadikan bukti pembenaran bagi dia, matanya jadi alat yang paling penting dalam hidup dia, ternyata tiba-tiba gak bisa lihat. Akhirnya dia harus dituntun selayaknya orang buta masuk ke dalam Damsyik.
Wow, 3 hari lamanya firman Tuhan, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saya ketika baca firman Tuhan ini, kembali lagi ya, makanya setiap kali kita baca firman Tuhan, saya percaya pasti ada hal yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, ketika saya renungin ini, kebayang nggak berapa chaos-nya, berapa pusingnya Saulus yang udah berencana dia akan satset, dia udah akan rencana, oke nanti ketemu di sini sini sini, oke nanti ditangkap, dibalikin langsung ke Yerusalem, dibawa orang itu ke Yerusalem, nanti mereka akan gini gini giniin, ya kan, dengan rencananya dia. Nah tiba-tiba Saulus harus bener-bener menghentikan semua rencana dan kesibukannya, karena dia buta. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena dia berpikir, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar? Kenapa suara itu bisa berbicara, bisa mengatakan bahwa dirinya Yesus? Kenapa dia bisa, kenapa Yesus itu tahu kalau saya sedang menganiaya, bahkan membunuh para pengikutnya? Kenapa dia katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, itu jadi sebuah kebingungan, krisis yang sangat berat terjadi dalam hidup Saulus. Iyalah, tiba-tiba kita nggak bisa lihat, ya kan? Tiba-tiba kita ngalamin perjumpaan supernatural, bingung kita. Kadang-kadang kita kalau kayak mimpinya nggak biasa, kita mikirin ya berhari-hari, apa ya maksud mimpi itu? Apa mungkin lagi ke bawah aja ya, atau emang Tuhan lagi mau bicara ya lewat mimpi itu? Atau misalnya, aduh kenapa ya kita kok ngalamin kerugian kayak gini ya, salah apa ya, kita pernah ngucapin salah kalimat apa ke orang, kenapa ya kok sampai kayak gini, kenapa Tuhan izinin, ya nggak? Kita kalau ngalamin sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang nggak biasa, yang merugikan, yang menyakitkan, kita mikir berkali-kali, lah apalagi Saulus. Saulus, di mana visinya dia adalah menangkap dan membunuh para pengikut Yesus. Kok ya tiba-tiba dia mendengar suara yang asing, cahaya dari langit, bahkan dia sampai rebah ke tanah, dan itu adalah suara Yesus. Kontradiktif pasti pikirannya. Sampai dia 3 hari lamanya nggak makan, nggak minum. Di dalam pikirannya, di dalam otaknya itu bertabrakan. Apa yang selama ini dipercayain, apa yang selama ini dilakukan, bertabrakan dengan apa yang dia baru saksikan. Wow, saya ketika baca ini, Tuhan, ada begitu banyak orang yang keras hatinya, diizinkan Tuhan untuk mengalami benturan, mengalami pintu yang tertutup, mengalami goncangan, mengalami kekecewaan, hanya untuk Tuhan bisa memperkenalkan dirinya kepada mereka. Wow, keren banget ya. Iya, caranya Tuhan tuh unik untuk berbicara kepada setiap orang. Salah satunya Saulus. Caranya unik gak? Unik. Loh, dia kok yang rencana untuk menganiaya jemaat Tuhan, kok malah dia yang didatengin sama pemimpinnya jemaat nih, Yesus sendiri. Jadi kita lihat ya bahwa Yesus itu tahu apa yang kita alamin sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Yesus tahu semua yang dialami di dalam gereja Tuhan, di dalam luar gereja. Yesus tahu. Dan Yesus juga ikut merasakan ya. Kemarin saya lagi bagiin Yesus, ketika Yesus udah mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Yesus jadi imam besar kita yang mengetahui segala beratnya pencobaan, sakitnya direndahin orang, sakit dikecewain orang gitu ya. Apalagi dikhianati oleh orang, Yesus tuh tahu semuanya. Makanya imam besar yang mengetahui pencobaan-pencobaan yang kita alamin. Nah, jadi Yesus juga ternyata kita lihat karyanya bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya dengan cara seperti ini. Jadi kita jangan merasa bahwa, Tuhan nih diem-diem aja udah tahu nih kita gereja ditutup, udah tahu nih ada satu kelompok baru mau berdoa gitu ya di komunitas, di perumahannya, malah nggak diizinin. Tuhan tuh tahu semua yang terjadi di dalam terhadap gereja Tuhan. Dan apakah Tuhan diem? Enggak. Saya percaya Tuhan juga bekerja, tetapi kita nggak bisa untuk membatasi pekerjaan Tuhan dari 1, 2 cara aja, nggak bisa. Salah satunya ini. Nggak bisa kita pikirkan sebelumnya, cara Tuhan lucu banget ya, langsung mengadakan perjumpaan sama Saulus.
Kak, pamit, God bless you, jangan pernah capek buat sampai firman Tuhan ya, amin, God bless you, ketemu lagi besok ya. Nah, selanjutnya kita baca ayat yang ke-10 di Damsyik. Ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, jadi kita tahu bahwa di kota Damsyik itu, di mana Saulus lagi mau OTW ke sana, itu ada seorang hamba Tuhan, murid Tuhan yang bernama Ananias. Nah, ini beda ya, sebutannya murid Tuhan, berarti benar-benar dia tuh udah mengikuti perkataan Yesus, dia berada dalam komunitas, dia ada untuk belajar tentang Yesus ya, nggak cuma jadi fans, tapi di sini dikatakan murid Tuhan. Firman Tuhan datang nih kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Katanya, Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas, supaya ia dapat melihat lagi." Wow, jadi Saulus di dalam keterpurukannya, krisis terberat dalam hidupnya, salah satu krisis terberat dalam kehidupannya, Tuhan itu punya cara untuk akhirnya mau mendatangkan Ananias. Tuhan udah terlebih dahulu berfirman kepada Ananias, untuk Ananias datang ke Damsyik untuk pergi ke sebuah jalan yang namanya Jalan Lurus, ke seorang yang namanya Yudas. Dia punya rumah, dan di situ tuh ada seorang yang namanya Saulus dari Tarsus. Nah, Saulus sendiri udah mendapatkan penglihatan, ada seseorang yang bernama Ananias akan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Terus ketika Ananias mendengar firman Tuhan, Ananias jawab apa? Ananias bilang, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, Saulus itu," berarti bener-bener Ananias juga udah dengar ya, update tentang Saulus dan apa yang dilakukan oleh Saulus ya. "Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Sedangkan ini di Damsyik." Berarti kabar penganiayaan gereja Tuhan di Yerusalem tuh udah tersebar bahkan sampai ke Damsyik. Dan khususnya tentang si Saulus nih, orang yang menganiaya gereja Tuhan di Yerusalem. Katanya Ananias, "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Jadi, ini menarik ya, Ananias ketika dapetin perintahnya Tuhan, Ananias ini bisa bicara apa adanya. Tuhan, aku udah dengar sih tentang Saulus. Saulus tuh bukannya yang menganiaya saudara-saudara kita di Yerusalem ya? Bukannya dia yang mau rencana datang ke sini untuk menangkap setiap orang-orang percaya ya?" Jadi lihat ya, ternyata ada sebuah kedekatan antara Ananias dengan Tuhan, kedekatan yang deket banget sampai dia tuh bisa bicara apa adanya. "Tuhan, ini Saulus gak salah kan, Saulus yang dari Tarsus kan Tuhan? Tuhan, ini kan dia yang mau untuk menangkap kita kan orang percaya. Tuhan, ini kan." Maksud saya ketika kita baca tulisan Ananias ini bukannya menolak, tapi Ananias ini berkomunikasi apa adanya, ngobrol sama Tuhan untuk menceritakan apa yang dia tahu. "Tuhan, yang saya tahu kan si Saulus kan gini ya, yang saya tahu si Saulus kan gini ya," gitu. Nah, ketika kita lagi mengikuti apa yang jadi, apa ya, kita berada dalam perjalanan kita sama Tuhan, perjalanan iman kita. Seberapa banyak sih kita yang mau untuk bicara apa di depan Tuhan? Maksud saya kayak gini, ada berapa banyak dari kita yang kalau misalnya kita mau ngomong ke Tuhan tuh ngomongnya yang baik-baik aja, eee, kita takut, Tuhan menghukum kita, jadi kita iya-iya aja. Tapi sebenarnya ada banyak kebingungan, ada banyak keraguan kita, ada banyak ketakutan yang kita miliki sebenarnya. Tapi kita takut untuk bicara apa adanya di depan Tuhan. Ketahuilah bahwa hubungan kita sama Tuhan itu adalah hubungan yang paling, apa ya, bisa apa adanya, manis, baik, sehingga kita tuh bisa bicara apa adanya, tampil apa adanya. Karena dulu, saya tuh punya sebuah pemahaman bahwa saya takut kalau bicara apa adanya di depan Tuhan.
Kenapa? Karena saya takut Tuhan tahu kekurangan saya, Tuhan tahu saya lagi ragu, Tuhan tahu saya lagi marah, Tuhan tahu saya lagi kecewa, saya takut kayak gitu. Makanya kalau misalnya lagi doa atau enggak lagi satu sama Tuhan, ya udah ngomongnya yang baik-baik aja. Tapi ketika mengenal Tuhan, pribadi yang menerima kita apa adanya, Dia mengasihi kita, Dia mengenal kita, saya jadi belajar nggak pura-pura. Kalau bingung, Tuhan aku bingung nih, maksud tuntunan Tuhan apa? Tuhan aku bingung nih, aku lagi bingung baca firman Tuhan ini, jadi apa ya? Apalagi kalau baca perjanjian lama gitu kadang-kadang ya. Tuhan, Tuhan, maksud Tuhan apa ya? Kok ada orang yang gituin saya? Apa saya ada salah atau gimana? Ada Tuhan saya lagi marah. Jadi, maksud saya adalah komunikasi yang dekat sama Tuhan, sebenarnya itu tuh jadi sebuah wujud bahwa kita tuh percaya sama Dia. Ya kalau misalnya kita percaya sama sahabat kita bisa ngomong semuanya, semuanya tanpa disaring ya kan, karena kita percaya sama sahabat kita. Tapi kenapa ya kita nggak bisa lakukan itu ke Tuhan? Padahal kan Tuhan itu lebih dari sahabat yang pernah kita milikin, lebih orang yang paling dekat, lebih dari setiap orang yang pernah dekat sama kita, orang yang bahkan bisa kita percaya, lebih dari setiap orang yang bisa kita percaya. Jadi ini salah satunya Ananias. Ananias kita bisa lihat bahwa dia bicara kepada Tuhan ya. Tapi kata firman apa? Kata firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, bicara tentang panggilan Tuhan. Setiap kali kita baca kisah-kisah dalam firman Tuhan, kita baca tentang panggilan Tuhan. Mau itu dari mana? Eee, Musa ya kan dengan spesifik tuh ada jelas, terus kita baca juga kayak Nehemia, Yeremia, terus kita baca Yohanes Pembaptis ya kan, yang terkenal-terkenal deh kita lihat. Biasanya itu kan langsung di awal, itu langsung dikasih visinya Tuhan buat hidup orang itu apa, setuju nggak? Kalau misalnya kita mau perhatikan nih, kita mau mungkin suatu saat saya mau bikin, bukunya ya, tentang panggilan, dan kita mau bandingkan panggilan dari masing-masing tokoh terkenal dalam firman Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kayak Yohanes Baptis pun deh, mungkin karena kita lebih familiar sama, perjanjian baru ya. Kisah tentang Yohanes Pembaptis, panggilan Yohanes Pembaptis itu sudah diberitahukan kepada orang tua Yohanes Pembaptis sebelum Yohanes Pembaptis ada. Bahwa dia nggak akan boleh minum anggur, bahwa dia akan dikhususkan untuk melayani Tuhan, bahwa dia akan membuka jalan, ya kan. Sama kayak Musa, Musa kan juga udah dikasih tahu tuh, visinya apa untuk menuntun orang Israel, karena orang Israel berada dalam penderitaan supaya mereka keluar, bla 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 bla, segala macam. Sama dengan Saulus, ternyata kita lihat Saulus punya visi daripada Tuhan untuk menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini kita nanti kapan-kapan kita bahas ya, beda nih dengan Petrus. Kalau kita lihat Petrus oke gini, sebenarnya kan tidak ada sih pembatas bahwa, "Oh tunggu saya cuma memberitakan Injil buat orang Yahudi aja, oh tunggu saya memberitakan Injil buat orang non-Yahudi." Enggak ada pembatasan seperti itu. Tapi maksudnya visi daripada Tuhan yang membuat mereka jadi bisa lebih fokus untuk, mendalami budaya orang-orang itu, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih familiar untuk orang itu, ya strateginya lah untuk pemberitaan Injil. Nah, kalau Petrus lebih banyak pemberitaan Injil, dikhususkan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi kalau Saulus yang justru yang juga adalah orang Yahudi, dibagikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi, ya sebut aja Gentiles, non-Israel, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi, Yesus katakan bahwa aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh namaku. Nah, ini keren banget ya, karena akhirnya Yesus yang mengatakan bahwa iya, nanti Saulus akan mengerti apa maksud dari penderitaan. Iya, nanti Saulus akan mengerti betapa banyaknya penderitaan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia berikan kepada orang percaya, dia lakukan terhadap gereja Tuhan karena nama Yesus. Ya, kalau misalnya kita baca ya kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus ini salah satunya Filipi, mengenai tentang penderitaan. Nah, di situ kan kita tahu bahwa, wah si, Saulus ini ternyata dia, mmm
mengalami juga penderitaan karena nama Yesus. Dia berada dalam penjara dan di balik penjara ternyata ada hal yang positif juga. Kalau misalnya penjara bagi beberapa orang kan dianggap itu sebagai sebuah akhir gitu ya, sebuah akhir, udahlah kalau di penjara kita tuh udah tercoreng nama baiknya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah nggak punya masa depan. Tapi ternyata dari balik penjara, Saulus tuh memberikan sebuah pesan tentang harapan. Saulus justru memberikan pesan tentang kepercayaan, imannya kepada Yesus nggak berkurang meskipun dia berada dalam penjara. Bahkan, Saulus memberikan, sebuah pesan keberanian bagi orang di luar sana karena, oh ternyata misalnya kita memberitakan Injil dan masuk penjara nggak apa-apa kok, ternyata di dalam penjara juga masih ada Tuhan. Ternyata berada dalam penjara itu membuat lebih banyak para penginjil lebih berani untuk memberitakan Injil. Kalau teman-teman semuanya belum baca Kitab Filipi, baca deh Kitab Filipi, bagus banget. Karena perspektif kita jadi berubah tuh tentang penderitaan. Selanjutnya, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Jadi Ananias akhirnya mengikuti kehendak Tuhan. Ananias akhirnya ketemu sama Saulus di rumah seorang yang namanya siapa tadi? Yudas, dan Ananias menumpangkan tangannya. Nah, ini menarik ya kalimatnya si Ananias ini dikatakan, "Saulus saudaraku." Sampai situ aja maknanya udah dalam banget. Ini Saulus loh, orang yang apa ya, orang yang menginginkan penganiayaan dan penderitaan terjadi dalam gereja Tuhan, justru disebut sebagai saudara oleh Ananias. Dibilangnya ini sebenarnya musuhnya, tapi justru Ananias memanggil Saulus dengan sebutan saudaraku. "Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Sekali lagi dari Kisah Para Rasul kita melihat Roh Kudus nggak bisa dilepaskan dari hidup orang percaya, Roh Kudus nggak bisa dilepaskan dari pemberitaan Injil. Roh Kudus pasti adalah satu kesatuan dengan, pelayanan Kristus gitu ya. Dan kita lihat bahwa akhirnya dengan kehadiran Ananias dan Ananias yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Saulus, sehingga ia dapat melihat kembali, lalu ia bangun dan dibaptis. Wow, jadi ternyata sebenarnya ada sebabnya ya kenapa Saulus nggak bisa melihat. Ada sebabnya kenapa Saulus mengalami apa ya, perjumpaan yang supernatural seperti itu. Tujuannya satu, supaya dia melihat sendiri pribadi Yesus. Kak, aku ditinggal nikah karena beda agama. Ditinggal nikah maksudnya bukan diceraiin kan? Gimana pendapat Kakak? GBU? Nggak apa-apa? Berarti emang dia bukan orang yang tepat. Gitu aja sih. Nggak perlu, berkecil hati, nggak perlu jadi kebawa penyesalan, nggak usah dihantui oleh, kayaknya salah nih gitu ikut Yesus, nggak. Ikut Yesus itu segalanya. Kita udah banyak ngalamin, eee, nikmatnya Yesus, indahnya Yesus. Kita udah tahu bahwa Yesus tuh begitu berharga dalam hidup kita, eee, jadi kita nggak akan pernah mudah untuk meninggalkan atau bahkan lepasin Yesus gitu aja. Iya, kita akan banyak mengalami, penganiayaan, penderitaan karena nama Yesus. Karena dunia ini memang menolak Yesus, Yesus udah katakan itu kan. Ya dunia ini aja menolak Yesus, terus apa yang kita harapkan? Kita berharap dunia ini akan mendukung kita mengikuti Yesus, enggak. Daripada aku mualaf lebih baik mengikhlaskan. Ya, yang aku percayai adalah, bicara tentang pasangan hidup itu keputusan kita. Dan gimana bisa untuk kita tahu bahwa, kita nggak seiman dan kita mau paksain, apakah kita siap terhadap resikonya, gitu. Karena kita membangun sebuah keluarga yang akan berlangsung seumur hidup kan.
Bukannya cuma berlangsung 5 tahun habis itu, ah, udahlah selesai, kan nggak gitu ya. Kita pengennya semuanya, eee pernikahan orang percaya berlangsung seumur hidup, sekali untuk seumur hidup. Dan karena kita tahu bahwa ini keputusan berharga yang akan berlangsung seumur hidup, kita nggak bisa main-main. Percaya bahwa Yesus adalah segalanya, bahkan kalau misalnya sampai, kita tidak diizinkan gitu ya, belum sempet gitu ya untuk masuk, dalam, pernikahan yang kudus, nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. Yesus jadi pribadi yang begitu berharga dalam hidup kita. Ya jadi, hari ini saya bagikan Kisah para Rasul 9 ayat 1-18 tentang perjumpaan supernaturalnya Saulus kepada pribadi Yesus. Iya sih, ketika Yesus, menderita, mati di kayu salib, Saulus tuh udah ada. Kalau misalnya semua, mau dalam firman Tuhan udah ada kok bukti-buktinya. Tetapi, pada akhirnya kita lihat bahwa Saulus yang tadinya berencana untuk menangkap, bahkan untuk membunuh para pengikut Yesus, justru ketemu sendiri sama Yesus. Yesus yang udah mati itu, gitu ya, kalau misalnya mungkin dalam pandangannya Saulus, kok bisa berbicara? Itu kan jadi sebuah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sudah terbukti bahwa Yesus sekarang ada di dalam surga. Makanya kan cahaya turun dari langit, ya kan. Itu kan sebenarnya semua yang terjadi dari perjumpaan supernaturalnya Saulus ini, itu kan semua menyentuh semua panca indera, dari telinga, dari matanya ngeliat cahaya, dari telinganya dia menyaksikan, mendengarkan suara yang mengatakan bahwa dia Yesus. Tiba-tiba dia buta, matanya nggak bisa ngelihat ya kan, dan dia benar-benar nggak makan, nggak minum. Sebegitulah dalamnya krisis yang dialami oleh Saulus. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada dia, Ananias, sesuai dengan penglihatan dia, untuk menumpangkan tangannya dan dia mendapatkan kesembuhan di matanya. Kan ajaib, ajaib. Jadi ketika saya baca firman Tuhan ini, saya rindu banget setiap orang yang hari ini lagi kerasin hatinya, yang hari ini lagi pokoknya mau sesuai dengan rencananya, hidupnya itu sesuai dengan rencananya, hidupnya sesuai dengan logikanya, hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi idealnya, idealisnya. Dan Tuhan pakai pintu-pintu tertutup, Tuhan pakai peristiwa-peristiwa yang nggak enak, cuma buat apa? Cuma buat kita bisa mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Ada sih orang-orang yang nggak perlu untuk ngalamin hal-hal yang kayak gitu dulu. Cukup dengar teguran Tuhan, oh iya bertobat. Cukup denger nih ada alarm dalam hati, wah kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa nih, wah ini kayaknya, orang ini kayaknya jerumusin saya ke hal yang nggak bener nih. Dan akhirnya cari jalan keluarnya adalah orang-orang yang gampang gitu ya untuk dengerin suara Tuhan, tuntunan Tuhan dan taat. Tapi ada orang-orang yang lagi keras-kerasan sama Tuhan, lagi mau nunjukin seberapa kuatnya dia, dan ya kita lihat aja bagaimana cara Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang itu. Maksudnya ada berapa banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang sebenarnya adalah proses, Tuhan tuh mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Atau itu cuma anggap itu lalu aja. Atau kita sebagai orang percaya, kita punya kepekaan untuk, "Oh, Tuhan tuh lagi bicara. Oh, Tuhan tuh lagi tuntun saya. Oh, Tuhan lagi kasih peringatan." Nah, hari ini saya, bagikan kisah tentang Saulus, seorang seorang yang tidak menyukai Yesus, justru akhirnya mau untuk mengikuti Yesus. Besok kita akan bahas kelanjutannya apa nih. Iya, setelah akhirnya si Saulus ini bisa membuka matanya, lalu percaya dan akhirnya dibaptis, apa yang terjadi? Gimana ya Saulus bisa kenal sama murid Tuhan Yesus lainnya? Gimana akhirnya Saulus bisa, jadi punya koneksi sama Petrus dan Yohanes gitu ya, para rasul yang di Yerusalem. Gimana ya pelayanan Saulus? Nanti kita baca lagi. Nah, saya senang bagiin firman Tuhan ini, karena saya tahu ada begitu banyak orang yang masih mengeraskan hatinya kepada pribadi Yesus. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus sudah berulang kali untuk memperkenalkan dirinya, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang percaya mendoakan lebih banyak orang lagi. Iya, saya tahu perdebatan itu adalah salah satu, cara untuk kita bisa memperkenalkan pribadi Yesus, untuk kita bisa memperkenalkan kebenaran kepada orang banyak, tetapi ada berapa banyak juga kita berdoa bagi orang-orang itu.
eee, ketika saya bagiin, video VT-VT yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, saya juga ketemu sama orang-orang yang beda pendapat. Nggak cuma dari yang Kristen atau bahkan orang-orang yang memang tidak menyukai Yesus gitu ya, yang berada di luar dari kekristenan. Tapi pada akhirnya saya mengambil suatu prinsip untuk mendoakan mereka. Iya, setiap orang-orang yang, misalnya berkata-kata kasar gitu ya, orang-orang yang emang menolak, pribadi Yesus, orang-orang yang mengkritisi gitu ya, bingung katanya baca firman Tuhan jadi bingung gitu ya, katanya nggak logis, nggak masuk akal. Saya mendoakan mereka. Saya mendoakan mereka supaya, Tuhan bisa menyelamatkan jiwa mereka. Itu jauh lebih penting. Karena balik lagi, keselamatan jiwa seseorang itu jauh lebih penting. Maaf Kak, bukannya perdebatan menimbulkan kebencian satu sama lain, harusnya mengajarkan kebenaran dengan cinta kasih Kak. Oke, jadi gini Hen, kalau misalnya pandangan aku ya, sebenarnya perdebatan tuh netral, diskusi itu netral sebenarnya. Kalau kita lihat di dunia barat, mereka tuh suka perdebatan gitu, tetapi mereka nggak pakai emosi. Mereka nggak bawa-bawa, maksudnya apa ya, nggak baper. Jadi setelah selesai dari perdebatan, mereka keluar salaman, ketawa-tawa, hahihi gitu ya, karena mereka tahu bahwa, oh masing-masing punya prinsip nih dan mereka menghargai prinsip satu sama lain gitu ya. Tetapi, saya sangat menyayangkan bahwa di culture kita, di budaya timur ini, kurang gitu ya, kurang apa ya, kita kurang untuk bisa mengelola emosi kita. Jadi kalau misalnya kita debat, kita jadi baper, kita jadi kecewa, kita jadi pahit gitu ya. Padahal kita kembali lagi, kita menghargai orang itu, kita menghargai keputusannya, dan kita kan juga lagi bicara tentang keyakinan kita gitu ya. Nah jadi, kembali lagi kalau menurut saya, perdebatan tuh netral. Tapi kita perlu hati-hati karena kalau kita nggak siap, kalau kita sendiri nggak bisa menguasai diri kita, kita jadinya jadi jatuh gitu ya ke dalam dosa gitu. Kita juga jadinya akhirnya, itu ya perdebatan tuh jadi fokusnya adalah menang atau kalahnya, ya kan? Dalam perdebatan tuh jadinya fokusnya menang atau kalah. Bener Kak, tapi ada perdebatan oh, nah, yang bentar Kak, tapi ada perdebatan menimbulkan kebencian satu sama lain Kak, ada yang sampai emosi juga sih, iya. Makanya saya tuh setiap kali misalnya, saya berada dalam kelas, saya sempat, ambil sekolah khusus Alkitab. Iya, dalam kelas itu juga ada perdebatan, tapi ketika keluar tuh saya jadi teman buat mereka. Sampai hari ini saya ingat setiap orang-orang yang berdebat sama saya. Kita tuh jadi teman gitu. Jadi, teman saya kebanyakan bapak-bapak gitu ya. Maksudnya kita ngobrol, diskusi, "Lihat dari perspektif ini Pak, lihat perspektif ini." "Oh iya saya nggak lihat itu Pak," ini segala macam. "Oh Bapak karena Bapak, latar belakangnya gini-gini, pemahaman Bapak gini, pengalaman Bapak gini, jadi melihatnya gini, segala macam," kayak gitu. Jadi sebenarnya, pada akhirnya perdebatan itu yang menjadi fokus utama kita adalah kita menyatakan kebenaran. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk menerima kebenaran, iya. Tapi kita harus bicara sesuai fakta juga gitu ya, kita bicara sesuai fakta juga. Nah itu sih yang saya sampaikan, menurut saya. Jadi setiap kali saya juga bagiin renungan firman Tuhan, saya banyak, mengajarkan follower saya untuk di ruangan ini kita nggak berdebat. Di ruangan ini kita bukan cari siapa benar siapa salah. Karena firman Tuhan yang lebih benar, firman Tuhan yang paling benar, firman Tuhan adalah otoritas utama dalam hidup kita. Dan setiap kita, Bapak Ibu, termasuk saya juga, kita belajar untuk menaklukkan diri, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bukan, orangnya yang benar atau salah, enggak, setiap orang tuh punya kelemahan, punya kelebihan. Dan kita semua lagi berfokus untuk kita menyerupai pribadi Yesus. Nah bener Kak, di ruangan Kakaknya aja yang bahas kebenaran. Ya jadi, sebenarnya bukan di ruangan saya aja, di ruangan-ruangan lain juga, cuma mungkin, kurang ke-up aja ya, karena sebelumnya saya juga, eee, pertama kali live di tahun lalu 2023, di bulan apa ya, Maret kalau nggak salah, Maret atau April gitu. Maret atau April, eee, saya tuh mulai live dari sekelompok hamba Tuhan, ya memang fokus kita tuh penginjilan gitu di TikTok. Iya ada juga yang sekolah teologi, tapi memang kita fokusnya untuk penginjilan. Jadi ketika kita live, kita lebih banyak bicara tentang kesaksian, bagaimana di daerah-daerah, tentang hamba Tuhan yang melayani di NTT, Sumatera, Kalimantan gitu ya, bagaimana mereka bersaksi, bagaimana Tuhan itu menyertai mereka. Meskipun mereka udah kejar-kejar sama oknum gitu ya, udah dikejar-kejar sama kelompok-kelompok yang, nggak pengen adanya penginjilan tentang Yesus.
Tapi saya bersyukur setiap kali saya dengar ya dari Live Talk ini, ketangkep tuh para hamba Tuhan yang dari NTT, dari daerah-daerah. Saya tuh menganggap bahwa Tuhan ada begitu karya yang luar biasa yang saya jarang dengar, karena mungkin kita di kota ya. Kita udah terbiasa dengan kenyamanan, kita udah terbiasa dengan gedung yang besar, kita udah terbiasa dengan lampu, sound system yang baik, kita udah terbiasa dengan AC gitu ya. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya, mmm gereja Tuhan, perkumpulan orang percaya tuh bukan itu esensinya. Esensinya adalah bagaimana kita memberitakan firman Tuhan, kebenaran dinyatakan, ada buah yang nyata, dan ada hasil yang baik karena, dari buahnya kita tahu pohonnya tuh seperti apa gitu ya. Jadi saya bersyukur, saya diperlengkapi, saya sebagai hamba Tuhan yang ada di kota, saya diperlengkapi untuk, wow ternyata di daerah-daerah luar biasa banget. Iya, dan Eee, sek ya dari situ jadi, apa ya, dapat referensi-referensi bagaimana pelayanan di daerah-daerah, cara-cara yang unik yang kita nggak pernah sangka sebelumnya dan bagaimana kuasa doa itu penting banget untuk kita terus naikkan di hadapan Tuhan dan kita juga sebagai orang-orang yang ya mungkin kita nggak semuanya, pelayanan ada di gereja setiap minggu ya, tapi penting untuk kita juga berdoa bagi kesatuan gereja Tuhan. Nah, kita tuh contohnya deh misalnya kita lihat, live-nya Elia, Kak, debat agama lain, ya pokoknya saya percaya gini, setiap orang punya, tanggung jawab untuk bisa menceritakan imannya, untuk bisa membagikan imannya kepada Tuhan kepada sesamanya gitu ya. Tapi, itu saya kembalikan kepada tanggung jawab masing-masing. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya orang percaya itu, setiap orang yang di sosmed ataupun tanpa di sosmed yang berani gitu ya untuk pelayanan seperti itu, saya percaya mereka punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan, saya lebih, no comment, tapi saya berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, orang-orang yang punya hati untuk memberitakan Injil, mereka beroleh kasih karunia dan mereka beroleh hikmat Tuhan, sehingga, pada akhirnya cuma nama Tuhan aja yang diberitakan. Tahu sih agama mengajarkan kebaikan, Kak, cuma umatnya kadang belok akan ajaran cinta kasih oknum laki tersebut. Ya, tapi memang, kembali lagi, saya, nggak mengomentari para hamba Tuhan, tapi yang jelas yuk, kita lebih banyak berdoa yuk, buat setiap para hamba Tuhan yang ada, mau itu di sosmed ataupun di, luar sosmed, apa beban atau visi misi yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, itu mereka dapat menjalani dengan tanggung jawab. Mereka menjalaninya dengan sebuah kebenaran, dengan takut akan Tuhan. Kita saling doa yuk, saling support yuk, satu sama lain, ketimbang ya maksudnya kita nggak kenal orang itu dan maksudnya kita menilai dia dari sudut pandang kita. Kita berdoa yuk buat orang-orang kayak gitu. Maksudnya, "Tuhan, aku nggak ngerti, aku nggak kenal orang itu, tapi orang itu punya pemahaman atau perspektif yang berbeda tentang doktrin ini. Tuhan aku berdoa supaya dalam pelayanan dia maju dalam Tuhan, nama Tuhan dinyatakan dan ada lebih banyak orang jadi mengenal tentang Tuhan. Kakak cantik banget, ih jadi pengen KDRT-in, maaf Kak itu fanbase aku. Serem ya, eee, belum ada di rumah tangga aja tapi udah KDRT gitu ya, agak agak serem ya. Tapi iya ya, kebanyakan teman-teman cewek aku sih, yang tipikal love language-nya itu, physical attack. Iya, thank you. Nah, tapi dari, yang saya sampaikan hari ini kembali lagi, bahwa cara Tuhan tuh unik-unik ya, untuk memperkenalkan dirinya. Kadang harus pakai cara yang ini cara yang keras loh ke Saulus. Iya, ini cara yang nggak biasa gitu, maksudnya kayak harus pakai sinar, suara yang asing, harus dibutain dulu gitu ya, harus bener-bener bikin krisis gitu, begitu dalam gitu kan, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ada cara Tuhan yang alus-alus gitu ya, tapi kembali lagi menurut aku itu bukan sebuah bentuk kalau Tuhan itu kasar, enggak. Justru Tuhan pakai cara seperti ini, karena ini cara yang tepat untuk berbicara kepada Saulus. Iya, aku bagiin, bukan attach ya Kak, tapi attack. Iya, physical attack. Shalom sih, salam kenal. Halo, shalom, Joshua Rusli. Aku sebagai umat Buddhis pandangan netral ya, lihat pendapatan mereka, iya, baik. Tapi, sekali lagi saya juga ngelihat kalau misalnya ada perdebatan-perdebatan lain gitu ya, maksudnya ini nggak bicara tentang agama aja, misalnya politik,
Saya lebih banyak akhirnya ya udah berdoa aja, yang penting Tuhan, apapun terjadi, visi misi orang-orang itu yang penting ada kesatuan. Saya tahu ada begitu banyak orang pintar di bangsa ini, tapi biarkan orang-orang yang pintar itu juga punya hati untuk menolong orang lain. Ya, nggak cuma ngomong doang, tapi akhirnya punya action gitu untuk nolong orang lain. Nah, eee, lanjut yang bicara tentang si Saulus ini ya, Tuhan tuh nggak jahat, tapi caranya Tuhan tuh beda-beda, unik-unik, sesuai dengan pribadi itu, yang cocok sama pribadi itu. Nah, entar ya ada iklan. "Mam, Mam, tadi kata Kakak, Kakak mau ikut, Kakak Krista mau ikut." Ya maaf ya iklan dulu. Ini karena lagi ngumpul, hari ini semua lagi pada kumpul keluarga nggak sih? Atau misalnya lagi, masih ada yang kerja tanggal segini kah? Atau udah pada libur semua? Atau ini, sambil denger live ada yang sambil OTW mudik? Iya, jadi gitu Hen, kalau menurut aku ya pandangan kita netral, sekali lagi, saya percaya bahwa kebenaran itu nggak bisa dipisahkan dari kasih karunia. Maksudnya gini, kalau kita bicara tentang kebenaran, tapi tanpa ada kasih karunia, kayaknya tuh galak banget ya, keras banget gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kasih karunia tanpa kebenaran, jadinya lembek banget, jadinya kayak bikin kita males gitu. Jadi eh, saya tertarik waktu itu saya lagi baca buku bahwa seorang pemimpin yang benar itu seorang pemimpin yang benar itu harus pemimpin yang berbicara kebenaran dan sekaligus bicara tentang kasih karunia juga. Ya, ya kadang-kadang gitu ya, Tuhan harus pakai cara yang keras dulu untuk melembutkan kita orang-orang yang keras kepala, salah satunya saya. Saya bicara ini maksudnya bukan menyindir yang lain, tapi sebenarnya berbagi dari apa yang saya alamin, bahwa, begini, eee, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami kesedihan karena orang sekitar kita mengecewakan kita. Sebenarnya itu peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi untuk kita ngeh kalau Tuhan tuh ada di samping kita. Tuhan tuh ada deket sama kita, tapi kenapa kita nggak aware sama kehadirannya, kita nggak aware sama keberadaannya yang deket banget sama kita, tapi kita malah cari orang lain. Atau ada beberapa orang yang merasa bahwa pintu dalam, kehidupannya, perencanaan kita ketutup. Kayak harusnya aku umur segini udah gini-gini nih, harusnya aku udah umur segini, profesi aku udah harusnya, nggak gini-gini aja nih, harusnya aku tuh punya duit segini-segini, harusnya kalau umur segini aku udah jadi gini gini segala macam. Kita dengan perencanaan kita, ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan berhenti gitu aja. Kita kita marah, kita sebel, kita kecewa. Padahal jangan-jangan sebenarnya Tuhan lagi mau selamatin kita dari rencana kita sendiri. Maksudnya apa? Tuhan selamatin kita dari rencana kita sendiri? Iya. Saya saksikan dalam hidup saya, ada begitu banyak proses penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan saya dari rencana yang saya anggap baik, padahal sebenarnya itu nggak bertujuan baik bagi saya. Iya, kita manusia, kita nganggap, "Wah, ini kayaknya enak nih," ya kan? "Wah wah kayaknya nih, oh ini kayaknya bagus nih bisnisnya, wah ini kayaknya, eee, bakal enak nih profitnya," gitu kan, "Wah kayaknya gede nih profitnya," gitu. Kelihatannya kan enak, kelihatannya menguntungkan, tapi kan manusia nggak pernah tahu masa depannya. Iya, kita bisa berencana 10 tahun lagi, 15 tahun lagi hidup kita kayak apa. Tapi kita nggak ada satupun dari kita yang bisa memastikan 15 tahun lagi hidup kita akan baik-baik aja, nyaman, eee, nggak ada yang sakit, apalagi nggak ada yang menderita, kita nggak ngalamin kerugian, kita nggak ngalamin kesakitan, nggak ada. Karena manusia nggak ada yang tahu tentang masa depannya. Sama yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Manusia merencanakan, manusia berpikir tentang masa depan, tapi nggak ada satupun dari kita yang tahu masa depan kita. Nah dulu saya tuh berpikir, saya merencanakan 10 tahun, masa depan saya rencanain hari ini.
Saya rencanain hari ini, 10 tahun tuh yang terjadi. Iya, nanti di tahun ini gini-gini, tahun kedua saya gini-gini, tahun ketiga saya gini-gini. Gimana ya saya bisa pastiin hidup saya nyaman? Gimana ya saya bisa pastiin hidup saya akan baik-baik aja? Gimana ya saya bisa pastiin saya selalu sehat, saya nggak pernah dirugiin orang, saya nggak pernah disakitin orang, gimana ya? Berpikir berpikir mulu. Sampai akhirnya capek. Kenapa? Karena kita manusia cuma bisa merencanakan, tapi yang akhirnya berkehendak itu cuma Tuhan. Makanya makanya dari peristiwa itu saya sadar bahwa saya perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu tentang masa depan kita, dan kita perlu Tuhan yang pegang masa depan kita perlu berserah kepada kehendak Tuhan. Tapi kan nggak banyak ya orang kayak gini ya. Kalau doa kan, "Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, aku mau lakukan ini." Jarang banget saat ini ada orang yang mau berkata, "Tuhan, aku mau serahkan seluruhnya hidupku kepada kehendak-Mu." Doa-doa kayak gitu nggak familiar, doa-doa gitu nggak eksis, doa-doa gitu nggak viral. Kenapa? Karena banyak orang yang takut untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Tapi tunggu deh, kita pause dulu ya, kita pause dulu ya. Emang Tuhan itu jahat kah? Sampai kita pernah punya trauma untuk melepaskan seluruh rencana kita kepada rencana Tuhan? Apakah Tuhan itu pernah berbuat sesuatu yang curang kah dalam hidup kita sampai kita takut untuk merelakan masa depan kita kepada Tuhan? Menyerahkan masa depan kita ke Tuhan? Kenapa kenapa? Lucu ya, padahal kan Tuhan nggak pernah jahat, Tuhan nggak pernah merugikan kita, Tuhan nggak pernah tuh berencana menyakiti dan membinasakan kita, nggak pernah. Karena Tuhan tuh baik, dibilangnya semua storage-nya Tuhan itu baik, gudangnya Tuhan tuh semua itu kebaikan. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu, itu tuh tujuannya juga untuk kebaikan orang itu. Kayak ini, si Saulus, ngalamin hal yang nggak enakan, dibutakan, apa, ngelihat perjumpaan supernatural, nggak makan nggak minum 3 hari. Tujuannya kebaikan, untuk menyelamatkan Saulus dari rencananya, keegoisannya, kejahatannya, untuk menyelamatkan banyak orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus melalui pemberitaan si Saulus. Tapi kenapa ya kita sulit banget percaya sama Tuhan? Kenapa kita sulit banget untuk berserah kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan? Kenapa? Karena ternyata kita lebih mempercayai diri kita sendiri. Karena kita lebih mempercayai logika kita sendiri. Ya ampun, kalau dipikir-pikir, otak kita tuh cuma sekepal tangan. Sekepal tangan. Dan katanya apa? Manusia cuma menggunakan berapa persen dari otak ya kan? Seumur hidupnya. Tapi kita lihat, ada banyak orang yang mengandalkan logikanya, apakah hidupnya selalu sukses? Kan enggak. Apakah hidupnya selalu untung, mujur? Kan enggak. Jadi dulu saya berpikir bahwa, ada pemimpin-pemimpin yang berhasil, pemimpin-pemimpin yang sukses, pemimpin-pemimpin yang terkenal, dia bisa bangun ini segala macem, oh kayaknya nih karena dia pinter. Jadi saya ngejar dulu, saya mau pinter. Saya ngejar tuh, segala ilmu, hikmat, pengetahuan saya kejar. Terus saya berpikir, apakah kepintaran itu menjamin hidup saya? Ternyata enggak. Salomo malah bilang, justru ketika kamu banyak pengetahuan, kamu banyak hikmat, kamu malah susah hati. Kamu malah sedih. Kenapa? Karena kita lihat kenyataannya, nggak semua orang di dunia ini suka pengetahuan. Dan nggak semua orang yang tahu tentang pengetahuan melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Makanya ketika saya selesai lulus sekolah, saya tuh sedih banget karena kayaknya kita yang belajar, kita tuh diasah, dituntun untuk kita berbagi ilmu. Tapi ketika kita nyemplung ke lapangan, wah ternyata ada begitu banyak alasan orang nggak mau untuk hidupin kebenaran padahal mereka tahu. Jadi, kesimpulannya, kenapa banyak orang nggak mau percaya sama Tuhan? Karena mereka percaya kepada diri mereka sendiri. Karena mereka mengandalkan logika mereka sendiri. Karena mereka lebih percaya terhadap rencana, terhadap ide, terhadap kemampuan mereka. Padahal kita tahu kita semua adalah abu. Kita semua adalah manusia biasa. Aduh,
Kita tuh lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya. Dan percaya nggak, hari kita ada tuh karena Tuhan. Hari kita masih hidup, berarti kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya tugas. Iya, saya percaya setiap orang yang masih hidup di dunia ini, apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, mereka masih punya suatu tugas. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang di tengah jalan nge-cut gitu ya, alias mereka memilih untuk mundur, ya mereka sebenarnya cari jalan instan untuk mereka menghadap ke Tuhan gitu, padahal mereka belum pernah dapat surat panggilan gitu ya. Mereka yang mengajukan diri, ya itu sebenarnya orang-orang yang, apa ya, yang nggak tahu kalau tugasnya masih ada di dunia ini. Bener ya diomongin, buat yang masih muda jangan sia-siain waktu, berserah dan terus mengandalkan Tuhan. Ya, tetapi memang ya gitulah, kadang pertobatan itu terjadi ketika kita usia matang. Ketika kita udah gagal semua baru kita cari Tuhan. Ketika kita udah kecewa sama semua orang baru kita cari Tuhan. Kadang-kadang aku berpikir ya, untung Tuhan tuh penuh kasih ya. Kita udah dibilangnya berkhianat dulu, kita udah nyakitin dia dulu, apalagi kita udah duain Tuhan dulu, baru kita cari Tuhan, tapi Tuhan masih mau terima kita ya? Iya. Makanya ada kisah tentang, Hosea dan Gomer kan. Kebayang nggak, seorang hamba Tuhan dapat pesan Tuhan untuk menikahi perempuan sundal. Nggak cuma menikahi perempuan sundal, dia harus punya anak dari perempuan sundal itu. Ini kebayang ya, seorang yang terpandang di daerah itu, dia masih nikahin seorang perempuan sundal yang udah nikah pun tetap nggak setia. Supaya orang Israel tahu gambaran mereka, yang terus berulang-ulang menduakan Tuhan dengan ilah-ilah lain. Ya sebenarnya itu masih relate sama kehidupan kita, meskipun itu udah terjadi zaman dahulu. Tapi nyatanya firman Allah tuh masih hidup dan menuntun kita kebenaran sampai pada hari ini. Hari kita berpikir, "Ih gila kali gua nikah sama PSK gitu ya, sama perempuan sundal, wanita nggak bener," gitu kan. Tapi itu sebenarnya jadi sebuah gambaran bagi kita bahwa, ya kita kan suka cari opsional di luar Tuhan kan. Melihat bahwa, ah nungguin Tuhan tuh kelamaan. Salah satu teman saya juga pernah mengatakan itu, nungguin Tuhan tuh kelamaan. Kalau sampai Tuhan gak buka jalan, gue yang buka jalan sendiri dah, gue yang cor sendiri jalannya. Lihat betapa betapa, sombongnya kita, merasa bahwa kita bisa menjamin hidup kita. Semoga kita nggak perlu untuk ngalamin sesuatu yang namanya kehilangan dulu, baru kita menghargai Tuhan. Jangan sampai kita kepentok dulu, sakit dulu, berdarah-darah dulu, baru kita mau cari Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu menegur kita pakai cara-cara yang halus kok, juga dengan cara-cara yang keras juga. Tapi kadang sebenarnya sebelum akhirnya kita menerima peringatan yang keras, sebenarnya kita udah mendapatkan peringatan yang halus. Cuma kitanya kitanya yang sering untuk, "Nantilah, aduh nantilah, waktunya belum tepat, aduh nantilah." Iya. Jadi hari ini sekian sih tentang, Saulus ya. Akhirnya seorang yang keras kepala kayak Saulus aja, itu bisa bertobat. Jadi ini kasih sebuah harapan bagi kita, bahwa ketika kita melihat ada orang lain yang mau keras kepala seperti apapun, yang udah yakin dengan kepercayaannya, yang udah, mmm, apa ya, teguh dengan pendiriannya, bisa kok dengan cara Tuhan untuk mereka bertobat. Dan justru akhirnya orang-orang yang seperti itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dengan apa? Ya dengan pengalaman mereka sama Tuhan. Saya minggu lalu baru aja bikin, podcast di YouTube, judulnya tentang perjalanan iman, itu nggak bisa didapat secara instan. Saya undang salah satu dari teman saya yang saya udah kenal lama, kita bahas bahwa kalau misalnya kita mau terima iyanya Tuhan, harusnya kita siap dengan enggaknya Tuhan. Maksudnya
Kalau kita percaya nih sama Tuhan dan kita terima jawaban iya dari Tuhan, harusnya kita tidak menolak enggaknya Tuhan. Karena pada akhirnya bukan iya atau enggaknya Tuhan yang terpenting. Yang penting adalah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saya berulang kali menyaksikan bahwa doa-doa yang gak dijawab atau doa-doa yang memang Tuhan tidak jawab dalam hidup saya. Maksudnya Tuhan tidak izinkan ini terjadi, Tuhan menjauhkan, menarik saya dari kumpulan orang-orang seperti ini, saya tidak diizinkan untuk melakukan ini segala macam. Sebenarnya saya lihat bahwa itu adalah salah satu dari pertolongan Tuhan dalam hidup saya, bahwa saya sedang diselamatkan dari rencana saya. Sudah banyak kita ngelihat bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Ketika kita diselamatin dari rencana-rencana kita. Karena kalau kita hidup dari rencana, keinginan, dari setiap hasrat kita, saya mau tanya, hidup kita baik-baik aja nggak? Hidup kita yakin bener nggak? Hidup kita yakin nggak akan tetap berjalan dalam kebenaran? Karena kan ingat lagi keinginan kita itu masih deket banget, masih nempel banget sama keinginan daging. Iya, keinginan untuk menjatuhkan orang, keinginan untuk merugikan orang, keinginan untuk, eee, apa, iri sama orang, dengki sama orang, pengen jatuhin orang, pengen berbuat yang jahat buat orang, itu kan semuanya keinginan daging. Sedangkan perkataan Yesus itu adalah keinginan roh yang menuntun kita untuk kita lepas dari keinginan daging. Makanya coba deh kalau misalnya kita telusuri lagi, kita maknai lagi tentang makna dosa. Dari situ kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, supaya kita diselamatkan, supaya kita dibenarkan, supaya kita disucikan dari segala dosa kita, termasuk keinginan-keinginan daging yang ada nih di dalam daging kita. Mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu tentang keinginan daging ini, tapi bagi kita orang percaya kita tahu. Makanya kita perlu belajar untuk disiplin, menundukkan diri kepada kebenaran. Kita perlu bertobat, "Tuhan ampuni aku pikirannya yang jahat, Tuhan ampuni aku yang lagi iri nih sama orang lain. Tuhan ampuni aku yang pengen untuk jahatin orang, Tuhan ampuni aku yang lagi munafik." Jadi sebenarnya bagi aku, dosa itu begitu gelap dalamnya. Aduh mungkin kalau misalnya teman-teman semuanya bisa cari tahu ya tentang makna dosa. Dosa tuh nggak cuma pada akhirnya saya sadar dosa itu nggak cuma yang kelihatan. Karena dulu saya menganggap bahwa, oh ya udah saya bisa bertindak benar, saya bisa hidup benar karena saya udah bisa mendisiplinkan diri, saya udah bisa jaga mulut, saya udah bisa jaga pikiran saya udah bisa jaga tindakan saya ke orang lain, saya udah pelayanan, saya udah kasih, memberikan makanan gratis ke orang, saya udah bantu anak-anak jalanan, saya udah ngajar anak-anak yang kurang mampu. It's enough Tuhan. Tapi ternyata dosa itu bukan cuma bicara tentang tindakan. Keinginan kita gimana? Wah, keinginan kita kalau dinilai dari dosa, wah keinginan kita ada dosa tiap hari, tiap saat. Kita selalu inginnya berdosa. Iya karena kembali lagi kita udah lama di dunia ini ngajarin kita prinsip-prinsip keinginan daging, dan budaya sekitar kita juga dipengaruhi oleh keinginan daging. Apalagi, semua yang kita dengar di sosmed, apalagi di media massa, semua kita dengar dari sekolah, semuanya lebih banyak berfokus kepada keinginan daging. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, kelihatannya kayak, ini hal yang baru ya, Tuhan saya ada yang nggak ngerti, Tuhan bantu saya. Ya kita perlu melibatkan Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Saya lagi tulis salah satu buku, tentang kerajaan Allah. Mungkin nanti kalau misalnya udah ada, saya bisa taruh di TikTok ini, teman-teman bisa, beli dan baca. Dan tujuan buku ini sebenarnya untuk bisa apa ya, memberikan kebenaran yang bisa membebaskan banyak orang dari hal-hal yang mereka keliru gitu, yang mereka salah pahamin. Dan salah satu tentang kerajaan Allah, bagaimana kita bisa mengenal kerajaan Allah. Saya sadar bahwa saya adalah penginjil, jadi saya akan berusaha untuk menyederhanakan, tulisan-tulisan yang saya bagikan. Tujuannya satu, kita sebagai gereja Tuhan untuk bertumbuh, sebagai gereja Tuhan kita mau maju gitu ya, dalam iman kita, dalam kehidupan kita.
Nah, jadi kalau misalnya nanti, bukunya udah ada, saya akan, kasih announcement di TikTok, mungkin saya juga akan bahas di live TikTok, tapi kaitan dengan tentang kerajaan Allah adalah, iya, bagi beberapa orang kerajaan Allah itu kayak misteri, ya. Kayak, kemarin ada salah satu dari followers yang, melihat video saya, dia mempertanyakan tentang kitab Yohanes gitu ya. Apa itu Allah, apa itu firman, ya sebenarnya kita lihat aja dari bahasa aslinya. Nah, makanya kalau misalnya ada banyak orang yang cari tahu, pengen tahu tentang firman Tuhan, yuk kita baca aslinya yuk. Kita baca tuh bahasa-bahasa, sebutan-sebutan dalam, dalam bahasa Yunani, yang akhirnya membuat kita mengerti, bahwa sebenarnya kekristenan itu sebenarnya, apa ya, ada ilmunya kok. Ada, apa ya, teori-teori yang membantu kita mengerti, gimana ya Allah bisa mengambil rupa manusia, tapi Allah tidak diciptakan. Nah, bagi kita manusia ketika kita menggunakan akal kita, itu kita anggap kontradiksi. Kayaknya nggak mungkin, masa sih ada Allah turun ke dunia? Lah, turun ke dunia bagaimana? Turun ke dunia kapan? Berapa lama? Ya kan? Tapi kalau misalnya kita pelajari lebih lagi dari bahasa aslinya, dan kita mulai akhirnya mencari tahu, dari, buku-buku yang menolong kita untuk mengerti, teologi secara sistematis, yaitu sistematik teologi, itu akhirnya kita mengerti bahwa itu nggak kontradiktif. Kalau Alkitab kontradiktif, berarti kitanya yang keliru, kitanya yang belum paham. Kalau kita merasa bahwa, kok firman Tuhan ini katakan ini, yang ini katakan ini, wah berarti kita belum mengerti. Itu yang saya pegang sampai hari ini ketika dosen saya membicarakan hal itu dan saya alamin itu. Makanya saya bisa bagikan hal itu. Kalau kita merasa bahwa, kok kayaknya Allah perjanjian lama kayak keras ya, tapi Allah perjanjian baru kayak penuh kasih, karunia. Apakah Allah itu berubah? Enggak. Kita lihat dari perjanjian lama, kasih karunia Allah udah ada. Iman tanpa perbuatan adalah mati, udah ada dari kitab Kejadian. Kaget nggak? Kaget. Bahwa ternyata iman di dalam Yesus, iman kepada Allah yang membenarkan seseorang tuh udah ada di kitab Kejadian. Bahkan Allah menyebut dirinya adalah Bapa dan kita adalah anaknya, udah ada di kitab Keluaran. Ya, jadi Alkitab tuh nggak pernah berkontradiktif. Kalau misalnya kita merasa Alkitab berkontradiktif, berarti kita yang belum paham. Terus bagaimana caranya untuk kita paham? Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita mulai telusuri firman Tuhan tanpa asumsi nih. Karena kita kan kalau baca firman Tuhan kita udah asumsi duluan kan. Sekolah penginjil ya sis, pinter. Ya, saya sempat ambil sekolah, khusus hamba Tuhan, sama saya ambil, studi khusus di seminari, di STT. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seminari ya, kalau seminari kan kalau kita, ngertinya di Indonesia nih apakah sekolah Katolik gitu ya, tapi kalau misalnya di bahasa Inggris, seminari, tapi kalau misalnya di Indonesia disebutnya STT. Nah, akhirnya kita mengenal bahwa firman Tuhan itu satu, ribuan tahun ditulis, ribuan tahun baru ada Yesus, ribuan tahun ada Musa sebelumnya, ada Abraham. Kayaknya kayak kepisah-pisah, tapi kalau waktu kita baca keseluruhan itu utuh memberikan satu benang merah tentang keselamatan yang sudah diinisiatifkan oleh Allah dan diberikan untuk manusia melalui pribadi Yesus. Makanya setiap kali kita baca firman Tuhan, sebenarnya membuat kita jadi semakin kenal pribadinya Tuhan. Ada banyak orang Kristen keliru. Baca firman Tuhan buat apa ya? Baca firman Tuhan untuk apa ya? Untuk kenal Tuhan. Untuk tahu gimana kita bisa hidup takut akan Tuhan. Untuk gimana kita bisa mengenal karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata luar biasanya lagi, firman Tuhan yang dinyatakan kepada para penulis Alkitab dengan hikmat daripada Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, itu ternyata sampai hari ini masih berkuasa. Buktinya apa? Ketika kita baca Mazmur, kita bawa Mazmur itu dalam doa kita. Saya tersentuh waktu itu salah satu dosen saya pernah mengatakan, "Coba yuk kita berdoa dari Mazmur." Itu nggak pernah saya pikirin sebelumnya. Karena saya pikir Mazmur itu cuma buat dibaca, direnungkan, "Oh iya nih Mazmur." Tapi ketika didoakan, wah itu kuasanya nyata banget. Kita waktu itu ada satu kelas, kita benar-benar kita 30 orang, kita cuma doa dari kitab Mazmur yang sama, Mazmur 23, saya inget banget.
Mungkin bagi beberapa orang itu bakal ngantuk ya, doa dari Mazmur 23, tapi coba deh dalam komsel kita, dalam komunitas kita berdoa dari firman Tuhan. Kadang-kadang kita bosan ya, kita boring. Kayak, aduh doa itu lagi, doa itu, doa buat bangsa negara, Tuhan buat bangsa Indonesia, ada dalam, perlindungan Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan, amin. Tuhan berdoa buat papa mama dipelihara Tuhan, disertai Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan mereka, amin. Tuhan tolong dalam pekerjaan saya, dalam studi saya, amin. Kita boring kadang-kadang dalam doa, kita bingung apalagi doain. Mau nggak kita belajar doa dari kitab Mazmur? Mau nggak kita berdoa dari setiap doa yang ada dalam firman Tuhan? Karena akhirnya kita jadi dapat ide-ide yang baru, oh ternyata doain hal ini tuh bisa ya. Saya waktu itu dari Mazmur 23, kita semua tahu lah orang percaya Mazmur 23 tentang apa. Yang nggak tahu, saya bicarain Mazmur 23 itu adalah, Mazmur tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Dan ketika saya doain itu, saya nggak ada niat sebelumnya, tapi sebelumnya seminggu sebelum saya udah renungin itu gitu ya. Jadi saya udah tahu hal-hal apa yang perlu doakan. Dan ketika mendoakan Mazmur 23, saya nggak menyangka saya tersentuh dengan Mazmur 23 itu dan saya percaya Tuhan menyentuh saya melalui firman Tuhan itu. Saya berdoa bagi para pemimpin-pemimpin gereja supaya menjadi gembala yang baik bagi umat yang Tuhan percayakan. Saya berdoa bagi para pemimpin gereja, mereka membimbing para umat Tuhan, domba-dombanya Tuhan ke jalan yang benar. Saya berdoa setiap, gada dan tongkat yang dimiliki oleh para pemimpin gereja, itu dapat membimbing dan mendewasakan para domba-domba Tuhan. Saya saya tersentuh karena saya merasa bahwa kita jarang berdoa bagi para pemimpin gereja, setuju? Kalau misalnya kita lihat gereja Tuhan, pemimpinnya salah nih ngomong, pemimpinnya, ini pemimpinnya nggak bener nih ngajarin, nih para pemimpinnya nih, lihat aja keluarganya juga nggak bener, gimana dia pemimpin gereja, kita udah lebih banyak mengomentari para pemimpin gereja. Berapa banyak sih dari kita yang mendoakan para pemimpin? Jadi pemimpin tuh nggak mudah loh. Saya dapat kesempatan berulang kali jadi pemimpin dalam komunitas, saya tahu jadi pemimpin tuh nggak mudah dan nggak banyak orang jadi pemimpin, kenapa? Karena pemimpin tuh bicara tentang beban tanggung jawab, dan nggak semua orang kan mau bertanggung jawab. Iya, kalau misalnya mungkin kita yang lakukan ya kita bertanggung jawab lah, tapi gimana? Jadi pemimpin kita harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, atas kegagalan orang lain karena kita pemimpinnya. Nah, jadi pemimpin tuh nggak mudah, karena saya percaya nggak ada orang yang sempurna. Dan setiap orang yang nggak sempurna ini dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin, di mana dia harus jadi teladan, di mana dia harus jadi contoh, dia harus menjadi ahli, dia harus belajar untuk upgrade dirinya jadi orang yang ahli, ya kan? Nah, seberapa banyak nih kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita mendoakan para pemimpin gereja. Karena sekali lagi setiap orang, termasuk pemimpin kita juga mengalami peperangan rohani. Mengalami proses pembentukan, mengalami proses pengasahan, mengalami proses pemurnian. Bagi para pemimpin, proses pemurnian itu nggak mudah. Kita jemaat, ya namanya juga jemaat, kita berada di bawah pemimpin itu. Tapi saya percaya bahwa para pemimpin tuh mengalami proses pemurnian yang berlipat kali ganda. Nah, pernah nggak kita mendoakan mereka? Pernah nggak kita kasih semangat, "Semangat Pak, kami berdoa bagi Engkau yang memimpin kami. Semangat ya Ibu, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan belas kasihan-Nya Tuhan. Tuhan menolong ibu ya atas segala pergumulan." Para pemimpin kita kan jarang ya untuk menceritakan pergumulan mereka. Mereka lebih mengutamakan pergumulan orang lain. Ya, kembali lagi menurut saya, pemimpin akan belajar untuk bagaimana dia menghadapi permasalahannya, mengelola permasalahan hidupnya, sambil dia juga menolong orang lain yang berusaha mencari jalan keluar dari masalahnya. Ya, Mazmur juga bisa dibikin lagu, iya, Mazmur juga bisa dibikin lagu, Mazmur bisa dinyanyikan, Mazmur bisa dijadikan, apa ya, pujian di hadapan Tuhan, bagi teman-teman Katolik dilagukan gitu ya. Saya dulu, besar di sekolah Katolik, jadi, saya dikit-dikit, terbiasa untuk dengar, Mazmur dari Katolik. Bagus-bagus suaranya. Iya, puji Tuhan hari ini, firman Tuhan disampaikan, eee setiap kali wajar wajar kalau kita bingung ketika baca firman Tuhan. Nah, itu yang menjadi sebuah cara untuk kita mengandalkan Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi firman Tuhan itu bicara tentang perkataannya Tuhan.
bicara tentang perintahnya Tuhan, bicara tentang Tuhan yang menjadikan peristiwa itu. Nah, kalau misalnya kita bingung, kita tanya sama aktor utamanya yaitu Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi penulis kisah. Ini terjadi supaya ini, tujuannya ini, beda berapa ribu tahun kemudian, makanya perlu Yesus datang ke dunia untuk melayani, terutama khususnya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan janji dari berkat yang Allah udah katakan kepada Abraham. Jadi sekali lagi, yuk kita mau buka hati kita untuk Tuhan bicara sama kita. Saya tahu Tuhan bicara nggak cuma lewat hamba Tuhan, nggak cuma lewat firman Tuhan, tapi ada berbagai banyak hal. Tuhan bisa berbicara sama kita untuk menegur kita, mengingatkan kita, atau bahkan Tuhan mau nunjukin aja bahwa Dia itu penuh kasih. Dia bisa kasih segalanya buat kita. Dia begitu mengasihi kita, Dia ngampunin segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Ya, itu aja yang saya mau bagikan di renungan firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur ada begitu banyak yang baru saya ketemuin di Last Talk ini. Halo semua, shalom. Maju dan semangat terus Kak, nginjil lewat TikTok, semoga banyak yang jadi follower-nya Tuhan Yesus, amin amin. Saya percaya bahwa, follower saya nggak banyak nggak apa-apa, yang penting followers-nya Tuhan Yesus yang terutama. Yang nge-like saya nggak banyak nggak apa-apa, yang penting ada banyak orang yang dengar tentang Tuhan Yesus. Nggak apa-apa ada banyak orang yang punya pandangan sama Tuhan Yesus, yang penting tetap ada orang yang bicarain tentang Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa saya lihat ada penyertaan Tuhan, saya lihat ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang setia untuk, beritain, firman Tuhan, beritain kebenaran. Karena gini, saya tidak berniat untuk mengkristenisasi, tapi saya rindu untuk ada banyak orang yang diselamatkan jiwanya. Ada banyak orang yang sampai hari ini mereka lagi ngantri OTW menuju maut, ya mungkin hari ini mereka masih hidup, tapi sebenarnya iblis tuh udah benar-benar mendominasi hidup mereka, iblis udah mencekram hidup mereka, mereka berada dalam, apa ya, mereka jadi tawanan gitu loh, jadi tahanan, kan nggak enak ya. Mereka terus berada dalam, intimidasi, tipu muslihat, mereka apa ya, dibohongin sama iblis gitu ya, untuk mereka hidupnya gitu-gitu aja, mereka having fun karena YOLO gitu kan, you only live once, ya udah have fun gitu. Padahal sebenarnya karena kita hidup sekali, kita harus berhati-hati, kita harus lakukan hidup dengan yang baik, kita harus memilih yang benar karena kita hidup cuma sekali, ya. Jadi saya berdoa setiap orang yang dengerin, mau itu Love VT atau Live Talk ini, mereka boleh dengerin adanya kebenaran. Adanya kebebasan dari hal-hal yang menghantui mereka. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ada orang yang nggak setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa. Yang penting saya selalu rindu, saya selalu mendoakan Tuhan selamatkan banyak jiwa. Tuhan selamatkan banyak jiwa dari setiap belenggu yang dilakukan oleh iblis, dari setiap hal-hal yang menipu mereka, setiap hal-hal yang, apa ya, merusak mereka. Karena dosa tuh merusak banget. Dosa tuh kita banget, distraction banget karena kayak apa ya, hari ini kita sekali bohong, terus kita lihat seminggu lagi kita bohong 7 kali, nggak ada ngerasa guilty tuh, terus kita jadi hidup terbiasa bohong. Nah, orang yang suka bohong kasihan hidupnya, kenapa? Pusing. Kemarin bicara apa sama ini ya? Takut, deg-degan. Kemarin tuh ketemu sama dia waktu lagi ini gue kemana ya? Bohong, karena bohong. Padahal hidup yang enak adalah hidup apa adanya, bicara aja apa adanya. Karena kita nggak perlu capek mikir, oh nanti, oh kemarin aku bicara sama ini, oh aku bicara ini segala macem. Pusing tau, pusing jadi orang yang tukang bohong tuh pusing. Saya lihat ada banyak orang yang seperti itu, kasihan kasihan. Apalagi misalnya, mmm, kita kita iri sama orang, kita kita, dengki sama orang, terus apa yang terjadi? Kita kita sebel sama orang itu dapat kesuksesan, kita marah, terus kita ngerasa kayak, "Duh, lihat aja tuh keluarganya nggak bener," gitu kan, "Ini kayaknya pasti, dia ada main nih, di rumah," gitu kan, pasang lilin jangan-jangan gitu ya. Karena kita ngeliat kayak hidupnya diberkatin sama Tuhan. "Ih, kok keluarganya happy-happy aja sih, ih, dari tadi tuh bajunya tuh kayak bermerek tuh pasti dia kerjanya nggak bener tuh," gitu kan. Capek untuk hidup dalam kedengkian, kenapa? Karena akhirnya perhatian kita keambil ke orang itu terus. Kita mikirin untuk gimana kita jatuhin orang itu, kita cari cara gimana kita bisa untuk membuat nama orang lain tuh jelek gitu kan, capek capek. Dosa itu membuat kita benar-benar menjadi hancur,
bukan sebagian total. Cuma kita nggak kelihatan kan, tapi sebenarnya kita udah dibawa makin turun 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 turun, sampai kita udah terbiasa hidup dalam kejahatan. Kita udah nggak punya rasa guilty lagi, kita nggak punya rasa bersalah lagi. Kita nggak punya tuh rasa takut akan Tuhan. Karena ya kita udah lebih nyaman, enak dengan keinginan daging. Saya berdoa, Tuhan ada mengajar kita tentang kebenaran. Sehingga pada akhirnya kita hidup dalam kebenaran. Karena itu jauh lebih enak. Iya sih, kita tetap dapat penderitaan juga karena di dalam penolakan. Tapi di hadapan Tuhan itu tuh jauh lebih benar. Nah, itu yang saya sadarin ketika kita bertumbuh dewasa. Dengan kesadaran, dengan kedewasaan kita memilih yang benar di hadapan Allah. Bahwa Tuhan ini yang benar. Ya, aku akan menderita, tapi ini yang benar. Tuhan, aku tahu bahwa tadinya pekerjaan aku nggak benar. Aku akan memilih pekerjaan yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Aku tahu bahwa aku akan mulai bisnis ini dari nol, tapi nggak apa-apa. Aku percaya, aku tahu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan aku percaya bahwa ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, takut akan Tuhan itu adalah ciri orang yang berhikmat. Setiap kali kita baca Amsal, hikmat itu sebenarnya bicara apa sih? Takut akan Tuhan. Sehingga kita menghindari kejahatan, kita menghindari iri hati, kita menghindari rencana-rencana yang jahat untuk kita memilih yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya, udah 3:30. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk setiap teman-teman Bapak Ibu yang join di Live Talk ini. Aku tahu ada begitu banyak pergumulan, tekanan hidup yang mereka alamin, tapi Tuhan, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan mereka, menunjukkan pribadi-Mu yang membawa kedamaian, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan dari dosa. Tuhan, ada begitu banyak orang yang lagi ngantri menuju maut. Ada begitu banyak orang yang nggak sadar mereka tuh udah berada dalam um, tawanan iblis. Tuhan, selamatkan jiwa mereka, supaya mereka mendengar kebenaran dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan mereka. Karena Yesus adalah satu-satunya sumber kebenaran yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Ketika kami masih berdosa, bahkan sebelum kami ada di dunia ini, kami bersyukur bahwa karya Tuhan luar biasa memerdekakan kami, menguduskan kami, menyucikan kami jadi pribadi yang lebih baik. Aku bersyukur setiap orang yang ada di laptop ini Tuhan, yang lalu lalang, bahkan ada yang mencibir, menghujat nama Engkau, bahkan menolak nama Engkau. Tuhan, lembutkan hati mereka supaya mereka mengenal dan menerima kebenaran ini yang menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih banyak dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu aja, Bapak Ibu semua. Hari ini ada Joshua Rusli, ada Kak Jagat, yang mendengarkan, ada siapa lagi nih? Ada banyak ya. PDT AKBP, apa itu? Mmm, ada lagi tadi Hen dari Buddhis ya, berbagi, mengenai apa yang dia saksikan, tentang perdebatan. Ada Putra, ada Aser, ini Aser 22.00.05.03 baru kayaknya. Oke, kita ketemu lagi besok jam 2 kurang sampai jam 3-an, kita akan bahas kelanjutan tentang Saulus di Kisah Para Rasul 9. Itu aja semua, God bless you.